saya Sazinda Mujadidi. Saya dari Pendidikan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian metabolisme, kemudian pembagiannya, dan juga tentang enzim ya. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu proses metabolisme? Yap, betul seperti di sini. Jadi metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh suatu makhluk hidup. Makhluk hidupnya itu bisa berupa manusia seperti kita dan juga hewan-hewan ya. Kemudian pada proses metabolisme ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada proses anabolisme, yang kedua ada namanya proses katabolisme. Pada proses metabolisme ini dibantu yang namanya enzim. Enzim merupakan suatu senyawa yang membantu pada proses metabolisme ini. Enzim berasal dari bahasa Yunani enzyme yang berarti di dalam sel. Pada tahun 1978 Wilhelm Kuhn yang merupakan psikologi asal Jerman mendeskripsikan enzim sebagai proses. Kemudian istilah enzim digunakan menjadi biokatalisator, yaitu berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu percepatan reaksi biologis tersebut. Enzim tersusun atas dua bagian. Yang pertama ada apoenzim dan juga gugus prostetik. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun dari protein. Apoenzim adalah jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim tersebut. Sifatnya yang labil, mudah berubah apabila dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Sementara gugus prostetik adalah enzim yang tersusun dari non-protein. Berdasarkan bahan penyusunannya, gugus prostetik terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada koenzim dan juga ada kofaktor. Koenzim tersusun dari bahan organik. Tugasnya adalah untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lainnya. Sebagai contoh ada FADH, NADH, dan juga vitamin B. Kemudian ada namanya kofaktor. Kofaktor tersusun dari bahan anorganik. Sebagai contoh ada klor dan juga kalsium, di mana berfungsi untuk mengoptimalkan enzim pitialin dalam menguraikan molekul gula yang kompleks. Setelah kalian paham tentang tadi, kemudian ada beberapa sifat atau ciri khas dari enzim. Saya akan menjelaskan 4 ciri khas yang umum pada sifat enzim. Yang pertama, enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator, berarti dia hanya mengubah kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Kemudian, enzim bekerja secara spesifik, di mana suatu enzim bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Dalam hal ini bisa dibayangkan bahwa enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk yang khusus, sehingga hanya bisa membuka satu gembok saja. Contohnya adalah enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau ATI. Kemudian sifat yang ketiga ada namanya kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversibel, di mana suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, dari substrat menjadi produk ataupun produk menjadi substrat. Kemudian ciri khas yang keempat ada namanya enzim menyerupai protein. Ada beberapa enzim yang menyerupai karakter dari protein, yaitu bekerja pada suhu optimum, kinerja menurun dalam kondisi asam kuat atau basa yang kuat, kemudian kinerja menurun pada pelarut organik, kemudian dapat terdenaturasi pada suhu panas. Kemudian ada namanya enzim dipengaruhi oleh beberapa aktivator atau pemicu dan juga inhibitor atau penghambat dan konsentrasi substrat. Kemudian saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim.
ada 4 faktor yang saya jelaskan. Yang pertama ada namanya suhu, di mana suhu ini bersifat termolabil, artinya aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu, di mana aktivitas enzim akan terus meningkat sampai batas suhu tertentu, dan enzim bekerja pada namanya suhu optimal, di mana suhu optimal sendiri enzim bekerja pada suhu 36 derajat sampai 40 derajat Celcius. Jika enzim bekerja pada suhu rendah, enzim akan menonaktifkan dengan sendirinya. Kemudian jika enzim bekerja di atas suhu 60 derajat, enzim akan terdenaturasi atau akan rusak ya. Kemudian yang kedua ada namanya dipengaruhi oleh pH atau derajat keasaman. Karena molekul enzim pada umumnya adalah protein globular, bentuk dan fungsinya dapat dipengaruhi oleh perubahan pH cairan di sekitarnya. Kemudian enzim memiliki pH optimum yang bersifat basa maupun asam. Sebagian besar memiliki pH optimum antara 6 sampai 8. Perubahan pH ini akan mengakibatkan sisi aktif enzim berubah keefektifannya, di mana dalam membentuk kompleks enzim substrat sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Kemudian ada faktor yang ketiga, namanya adalah konsentrasi enzim dan juga substrat, di mana semakin besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapainya kecepatan konstan, yakni jika semua substrat sudah terikat oleh enzim, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi enzimnya tersebut. Kemudian faktor yang keempat ada yang namanya inhibitor atau penghambat pada kerja enzim. Inhibitor adalah suatu molekul yang dapat menghambat aktivitas enzim. Ada dua macam. Yang pertama inhibitor kompetitif dan juga inhibitor non kompetitif. Jadi inhibitor kompetitif ini kan sesuai namanya, yaitu kompetitif. Jadi inhibitor akan bersaing dengan substratnya, akan merebutkan suatu sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim bertemu dengan inhibitor tadi, enzim tidak akan bekerja. Kemudian ada yang namanya inhibitor non kompetitif, di mana akan terikat pada sisi allocentric enzim, yaitu pada selain sisi aktif enzim, di mana enzim ini akan ditempeli oleh inhibitor tadi di luar sisi aktif. Kemudian enzim tidak akan bekerja secara maksimal karena terganggu oleh namanya inhibitor tadi. Pada video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.